konsep dasarnya sebenarnya ya. Tadi sudah ada yang kita singgung sebagian-sebagian, teman-teman ya. Ya kan? Saya copy dulu deh satu. Biar kalau ada perubahan bisa di-save. Ya enggak? Anda tadi kita sudah sedikit menyinggung masalah yang terkait dengan konsep dasar statistika ya. Jadi saya pilih warna merah aja deh. Ya, definisi. Nah, definisi nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan ilmu statistika ini. Dan apa sih bedanya antara statistika dengan statistik misalnya gitu ya. Itu beda ya teman-teman ya pengertiannya. Jadi tadi sudah kita bahas di gambar yang ini nih. Nah, ini ada pengumpulan data ya, ada apa lagi teman-teman? Penyajian data ya enggak? Ada apa lagi? Pengolahan data kan gitu. Ada apalagi analisis data kan. Ya, ini kadang-kadang ada juga disebut peringkasan data ya, sebagian di penyajian data itu kadang-kadang diringkas ya, peringkasan data atau pengorganisasian data bisa ya disebut. Ini sudah kita bahas nih definisi dari statistik ya. Ketika kita membahas tentang komponen data dari bisnis proses teknik industri ya enggak? Jadi sudah kita sentuh nih masalah definisi ini gitu ya. Tinggal bedanya apa nih antara statistika dengan statistik. Nah, statistika itu adalah ilmunya yang kita sekarang biasa sebut dengan ilmu statistik. Ya. Ya. Kalau statistik itu biasanya ada dua pemaknaannya ya. Dia adalah variabel di dalam data ya. Atau juga laporan. Gitu ya, laporan dari yang berkaitan dengan pengolahan data. Misalnya statistik keuangan negara gitu ya. Statistik Provinsi Jawa Barat gitu ya. Statistik jumlah anak stunting. Nah, itu kan laporan berarti maksudnya ya enggak? Nah, tapi kalau kayak variabel itu misalnya apa tuh? Rata-rata gitu ya. Nah, itu disebutnya statistik. Ya, bisa ada dua statistik itu. Kalau di populasi dinamain parameternya ada di sini nih. Nah kan? Kalau di dalam sampel disebutnya statistik. Jadi statistik ini lebih tepatnya dia untuk di sampel. Ya, pengertiannya untuk di sampel. Jadi yang ini saya hapus saja biar nggak bingung. Ya, nah, ada istilah statistik. Statistik itu adalah lebih kepada bagaimana kita menggunakan karakteristik dalam sampel ya untuk bisa memahami atau mempelajari karakteristik ya dari si bagian yang lebih besar itu populasi gitu ya. Ya, sampel itu sering dijadikan sebagai model tadi ya, kayak model tadi. Ya, untuk kita bisa memahami populasi kita ambil sampel. Misalnya untuk mengetahui kayak kita lah lagi rame nih sekarang ya nggak, polling electability ya, elektabilitas calon pemimpin ya, mau presiden, mau gubernur, wali kota, bupati ya nggak? Itu kan pakai metode sampling kebanyakan, betul nggak teman-teman? Betul. Nah, itu kan untuk mengetahui nanti atau lebih banyak ke memprediksi sih ya. Nah, ada tujuan nanti itu memprediksi. Nah, itu nanti hubungannya sama kompetensi teknik industri nih ya. Di dalamnya itu ada kompetensi juga untuk memprediksi ya. Jadi bagian dari desain, install dan improve itu nanti ada bagian kecilnya itu adalah bisa mengevaluasi, evaluate ya. Bisa menspesifikasi, atau bisa memprediksi nanti, predik. Nah, ini banyak ini hubungannya dengan statistik nanti ya. Di sini nih. Nih, ada manfaat
Manfaat apa nih statistik? Ada untuk memprediksi salah satunya ya. Tadi kan sudah kita bahas ya tentang ilmu yang membahas tentang apa? Statistik itu pengumpulan data, ya enggak? Pengolahan ya, pengorganisasian, ya pengumpulan, pengorganisasian atau peringkasan, kemudian dan pengolahan, ya, apalagi penyajian data, Kak. analisis, interpretasi. Ini kelihatan kan slide-nya? Siapa kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kemudian ada istilah nanti nih, statistika sama statistik beda. Sebenarnya kalau kita bicara ilmu, harusnya statistika bukan statistik ya. Tapi sudah terlanjur populer orang bilang statistik, ya sudah, tapi terlanjur salah sebetulnya ya. Yang benar itu statistika. Ya. Nah, saya mencoba konsisten, saya pakai istilah statistika. Harusnya mata kuliahnya bukan statistik 1, tapi statistika 1. Nah, di sini teman-teman jadi tahu ya, oh ternyata harusnya itu statistika. Dari terjemahan dari statistics pakai S nih dalam bahasa Inggris. Kalau nggak pakai S, maka dia pengertiannya menjadi variabel dari objek statistik ya, misalnya kayak ini kaitannya sama sampel kebanyakan. Jadi karakteristik dari si sampel itu biasa disebut statistik. Kalau dalam populasi disebutnya parameter ya. Jadi kalau di populasi misalnya rata-ratanya disebutnya mu ya. Ingat nggak? Mu. Kalau di statistik kalau di sampel X bar ya. Gitu. Ya, kalau di sini misalnya sigma. Kalau di sini standar deviasi gitu. Ya. Begitu. Jadi ini tuh untuk total keseluruhan, kok ini untuk cuplikan sebagian contoh. Gitu ya. Nah, jadi beberapa hal yang kita harus pahami, istilah-istilah dalam teknik industri itu ini ya. Ada data informasi, tadi kita sudah singgung ya, membuat model Anda harus mengumpulkan data ya, harus paham tentang data terkait sama sistem. Ada dan informasi gitu. Data itu kalau sudah diolah ya akan menjadi informasi. Jadi data menjadi informasi itu ketika diolah. Ya. Misalnya ada data di kelas kita ini ya, Anda ini kan berarti misalnya ada gendernya ya, laki-laki perempuan. Ya. Kemudian ada umur, ada tinggi badan, ada berat badan. Nah ini data nih. Sudah punya makna nggak data ini? Memberikan informasi apa? Belum ya. Anda harus olah dulu sehingga memberikan informasi. Informasi itu nanti akan berguna di dalam pemodelan yang kita sudah gambar, di model yang bisnis proses teknik industri itu. Nanti informasi itu ya akan menghasilkan yang namanya ujungnya adalah keputusan. Atau diantaranya dulu ya solusi, kemudian keputusan, baru kemudian aksi ya. Gitu. Jadi untuk mendukung keputusan nih sebenarnya nih ya, si informasi itu. Nah, data dan informasi ini bisa bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu artinya gampangnya itu dalam bentuk angka ya, teman-teman. Atau numerik. Nah, atau kualitatif. Nah, berarti dia bukan angka ya, misalnya apa? Teks gitu. Ya. Atau bisa juga angka, tetapi sebetulnya dia bukan numerik ya, bisa juga dalam bentuk angka, misalnya label ya. Misalnya kalau laki-laki saya kasih label 1, perempuan 2 misalnya gitu ya. Atau kalau orang Bandung, domisili Bandung 1, luar Bandung 2. Nah itu sebenarnya kualitatif tapi dinyatakan dalam bentuk angka bisa gitu ya. Nah kemudian ada lagi konsep dasar terkait sama statistik itu biasanya dibagi dua. Ada statistik deskriptif, ada inferensial.
Deskriptif itu terkait sama bisnis proses dari statistik, ya, bukan dari teknik industri. Bisnis proses dari ilmu statistik itu ada apa aja? Ada pengumpulan data tadi ya, nah, ada pengolahan data, ada penyajian data. Nah, 3 yang utama ini itu disebutnya deskriptif, ya. Nah, kalau sudah analisis, ya, interpretasi itu disebutnya inferensial, karena dia ada menghasilkan kesimpulan nanti. Kalau deskriptif itu dia hanya menggambarkan saja ya, gambarannya, karakteristik dari si sampel atau populasi. Tapi umumnya di dalam statistik itu yang kita jadikan unit studi itu biasanya sampel ya. Gitu. Nah, pengumpulan data contohnya apa? Ada yang paling terkenal adalah survei ya, dengan menggunakan kuesioner misalnya. Ada sensus, sensus itu biasanya total populasi, semua anggota populasi ya dipelajari ya atau diidentifikasi. Kalau kalau survei biasanya enggak, dia hanya sampel aja. Ya, dia bisa dengan wawancara, bisa dengan kuesioner, macam-macam. Kalau registrasi biasanya si apa namanya anggota sampel itu dicatat lah gitu ya, dicatat dia atau dia mendaftarkan diri, ada daftar lah. Kayak misalnya untuk Anda jadi jadi mahasiswa baru ya di kampus, nah itu kan proses Anda registrasi kan, data kemudian terkumpul ya, ditampung oleh apa namanya bagian akademik gitu ya, atau bagian pendaftaran di kampus. Jadi dia pengumpulannya dengan berinteraksi, ada interaksi nih. Ya. Ada si responden dia menginput gitu. Atau eksperimen. Bedanya di mana? Kalau registrasi sensus survei itu data sebenarnya sudah ada ya. Datanya sudah available sebetulnya. Ya, tinggal dikumpulkan. Kalau eksperimen datanya belum ada. Datanya belum ada. Anda harus lakukan eksperimen percobaan ya. Jadi datanya dibuat, belum ada harus dibuat. Dengan eksperimen. Misalnya melempar dadu ya, melempar atau misalnya mengambil apa gitu ya, apa namanya itu kelereng kalau zaman dulu ingat belajar probabilitas ya. Atau misalnya Anda ingin mengetahui apa sih bagaimana dampak dari Anda memberikan apa namanya pupuk ya pada satu tanaman. Datanya dikumpulkan, ya kan? Dalam misalnya time frame-nya sebulan atau 2 bulan. Bagaimana data perkembangannya dibandingkan dengan misalnya kalau tidak diberikan pupuk. Nah, itu kan berarti kan datanya Anda create, ya enggak? Kayak gitu. Nanti ada pengolahan data, ya, ada penyajian data. Nah, ini kan statistik nih. Untuk yang deskriptif. Kalau inferensial, itu analisis salah satunya. Ada yang bersifat explanatory, ada confirmatory. Explanatory itu lebih kepada apa namanya menjelaskan apa namanya itu karakteristik ya dari biasanya variabel-variabel di dalam satu objek statistik gitu ya. Ya. Kalau konfirmatori misalnya Anda ingin mengkonfirmasi ya, itu kayak teman-teman mungkin sering dengar istilah atau metode SEM ya, metode SEM gitu. Nah, itu biasanya dia konfirmasi. Ya. Nah, kemudian ada interpretasi nih. Interpretasi itu adalah kesimpulan. Jadi misalnya seperti atau uji hipotesis ya, yang teman-teman sering dengar ya, uji hipotesis nih. Uji hipotesis ya. Itu ya inferensial dia ya. Misalnya apakah tadi saya bilang ya,
pupuk ya, yang kita berikan pupuk itu berdampak tidak pada perkembangan tumbuhan atau tanaman ya. Perkembangan tumbuhan ya. Kalau ini sudah ada teorinya mengatakan bahwa itu berdampak, maka kita melakukan konfirmasi, analisis konfirmasi. Apakah benar tidak berdasarkan eksperimen kita misalnya gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita lakukan analisis konfirmasi ya, yang sifatnya konfirmasi. Atau kalau uji hipotesis misalnya ya, Anda punya data misalnya tadi nih gender di kelas ya, Anda ada gender, ada umur, ada ini. Kalau saya buat hipotesis bisa kan ya? Nah, saya akan buat hipotesis bahwa gender ini berpengaruh kepada pencapaian prestasi pembelajaran. Bisa kan ya? Saya buat hipotesis 0 gitu misalnya gitu. Ya, atau hipotesis nolnya tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan misalnya antara gender dengan prestasi. Tapi H1-nya misalnya ada pengaruh. Ya kan? Mana yang mau saya saya akan lakukan uji hipotesis gitu ya. Gitu ya. Ini contoh analisis data gitu. Nah, nanti kita interpretasikan ya. Apakah hasilnya itu kita harus menerima H0 atau menolak H0. Ya, kalau menerima H0 berarti kita menolak H1 gitu. Kan begitu sebaliknya. Ya, teman-teman ya. Itu konsep dasar dari statistika. Nah, nanti ada manfaatnya juga di situ ya. Tadi salah satu contohnya kita ingin memprediksi ya. Kita memprediksi tadi bisa dari tren, dari pola data ya, kita bisa memprediksi. Ya. Misalnya kalau Anda sudah punya sejumlah data gitu ya. Sejumlah data saya tentang kelas gitu ya. Saya punya data cukup banyak gitu ya tentang kelas, di mana saya ingin memprediksi gitu ya. Karena sudah banyak datanya saya yang punya ya, gender dan IPK gitu misalnya gitu ya. Itu nanti kalau data itu saya buat distribusinya, data apakah dia berdistribusi normal misalnya atau tidak gitu ya. Ya kan? Kalau dia berdistribusi normal, saya nanti bisa buat prediksinya gitu ya. Ya, berapa persen nanti yang IPK-nya probabilitas gitu ya, probabilitas dari jumlah mahasiswa ya yang IPK-nya lebih dari 3 misalnya. Itu bisa ya, saya prediksi gitu. Nah, kalau estimasi itu kaitannya sama apa? Kita bisa dari karakteristik sebuah sampel gitu ya, kita bisa ya memperkirakan karakteristik dari populasinya gitu kan. Ya kan? Kan kita bisa nanti menghitung tuh ya nilai mu gitu ya. Kalau kita punya data karakteristik sampelnya gitu, misalnya X barnya, standar deviasi dan sebagainya, kita bisa mengetahui nilai Z gitu ya. Nah, mu ini juga bisa diestimasi gitu. Ya. Diperkirakan gitu namanya. Kalau prediksi itu kita meramalkan ya, beda. Ya, tadi hipotesis juga kita bisa menganalisis si populasi berdasarkan sampelnya. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian eksplanasi tadi lebih bersifat menjelaskan dari karakteristik sampel atau populasinya. Konfirmasi itu biasanya hubungan antar variabel ya. Gitu. Konfirmasi juga bisa terkait dengan tadi ya, hubungan variabel itu kayak antara pupuk dengan misalnya perkembangan ya. Gitu. Atau misalnya tadi kalau ada teori gender berhubungan sama prestasi, entah belajar, prestasi kerja ya.
Ada teorinya ya kita konfirmasi nanti, berarti namanya analisis konfirmasi. Jadi ada manfaatnya kita untuk mengkonfirmasi benar nggak ya teori ini gitu ya. Nah, itu bisa digunakan dengan analisis statistik gitu ya. Nah, ini kalau di keilmuan yang sudah berkembang sekarang ada machine learning ya, ada data analytics. Itu lebih lebih canggih lagi ya, tapi semua berangkatnya dari konsep dasar ini ya sebetulnya. Ya kayak misalnya untuk yang sekarang udah rame ya, kayak machine learning itu ada untuk yang explanatory misalnya buat ada algoritma buat clustering ya, ada klasifikasi kan. Di statistik yang konvensional tuh nggak ada ya. Kita bagaimana melakukan analisis cluster gitu. Yang bagian explanatory ini ya. Kemudian apa namanya? Analisis exploratory data gitu ya. Misalnya kayak EDA, explanatory data analysis gitu. Itu biasanya kita ingin mengetahui pola ya, pola datanya, pattern atau pola ya. Kemudian nah ini biasanya kita tidak punya apa namanya hipotesis kalau di explanatory. Kalau di konfirmatori kita sudah punya dugaan dulu atau hipotesis dulu kayak tadi ya. Sedang ada teori nih, teori misalnya pupuk itu berpengaruh pada pertumbuhan atau gender itu berpengaruh pada prestasi. Nah, itu sudah ada hipotesis duluan ya. Ya. Jadi kita buat dulu kita ingin memastikan apakah hipotesis ini benar atau tidak, dugaan ini benar atau tidak. Itu konfirmatori. Ya. Tapi kalau explanatory kita tidak punya hipotesis gitu ya. Jadi ya sudah, kita ingin tahu aja data itu, kita ingin lihat polanya, patternnya gitu ya. Kemudian apa namanya, bagaimana hubungannya gitu. Gitu. Nanti lebih banyak di inferensial. Saya sedang memastikan materinya ya. Kalau di statistik 1 itu nanti kita lebih kuatnya di deskriptif. Atau malah seluruhnya deskriptif ya. Jadi nanti teman-teman ini bagian di statistik yang kedua nih, yang inferensial ya. Jadi statistik 1 itu lebih banyak ke deskriptif.